Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Ika Mukafi, NRP 20352510667 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil kelas B angkatan 25. Jadi saya di sini akan menganalisis praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia, yang materi yang sudah saya angkat sebagai persentase pada matkul Pancasila. Jadi KKN adalah korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sendiri itu menyalahgunakan wewenang yang merusak negara, seperti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Terus dampaknya bukan hanya kehilangan uang negara, tapi juga menurunkan kualitas layanan publik, memperlambat pembangunan, dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat atas isu. Yang kedua, kolusi. Kolusi itu kerjasama rahasia yang mematikan persaingan sehat. Jadi kolusi terjadi melalui persekongkolan antara pejabat pemerintah dan pihak swasta dalam tender atau proyek publik. Akibatnya harga proyek membengkak, kualitasnya menurun, dan proses pemerintahan menjadi tidak transparan. Yang ketiga, nepotisme. Nepotisme adalah pengangkatan jabatan tanpa merit. Nepotisme menempatkan orang-orang yang tidak kompeten di posisi strategis hanya karena hubungan keluarga atau kedekatan personal, atau kalau zaman sekarang bisa disebut orang dalam. Jadi selanjutnya saya akan menganalisis analisis dari perspektif Pancasila sendiri ini. Jadi yang pertama itu salah satu keturunan Yang Maha Esa. KKN melanggar moralitas dan kejujuran merupakan nilai spiritual dasar. Melakukan korup menunjukkan rendahnya integritas dan tanggung jawab moral. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi itu menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat atau menghilangkan hak masyarakat juga, sehingga merendahkan martabat manusia. Lalu sila ketiga itu persatuan Indonesia. Menurut saya sendiri, KKN itu memicu perpecahan sosial, kesenjangan, dan kecemburuan antar kelompok, karena itu sangat merugikan bagi banyak orang atau masyarakat Indonesia sendiri. Lalu selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Padahal KKN sendiri itu menggambar proses musyawarah yang berkeadilan, karena keputusan politik dibeli bukan dihasilkan melalui kebijakan atau musyawaratan dari sebagai banyak orang, pertimbangan gitu-gitu. Lalu yang sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana publik, contohnya itu dana publik yang diselewengkan menyebabkan hilangnya peluang kesejahteraan masyarakat, sehingga keadilan sosial menjadi mustahil tercapai. Kesimpulannya adalah setiap bentuk KKN secara langsung melanggar seluruh sila dalam Pancasila, sehingga KKN bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga pengkhianatan terhadap jati diri bangsa. Alangkah baiknya kita istirahat dulu. Lalu selanjutnya menganalisis kasus, bukti bahwa KKN bersifat struktural. Beberapa contoh umum itu seperti dari senior saya, seperti mangka proyek infrastruktur yang memperlambat pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas publik. Lalu persekongkolan tender yang merugikan negara dan menghasilkan proyek dengan kualitas rendah. Terus contoh yang selanjutnya itu jabatan diisi keluarga pejabat atau orang dalam lah, istilahnya zaman sekarang. Jadi menurut saya Pancasila harus dihidupkan bukan hanya sebagai konsep, tetapi sebagai perilaku nyata dalam pendidikan karakter, sistem birokrasi, pengambilan keputusan publik, dan budaya kerja instansi pemerintah.